Cloud. Ini udah saya record. Siap Pak Ustaz? Apa bisa dimulai dari sekarang? Kalau Pak Ustaz sudah siap. Nanti ada yang masuk, saya langsung admit, insya Allah. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, kemudian juga nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, sehingga kita senantiasa memperkaya diri untuk menuntut ilmu. Juga temanya hari ini adalah tentang ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariq ilal jannah. Barang siapa yang mengambil suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Perihal sempat tidak sempat, panas atau dingin, ada acara atau tidak, itu tergantung pilihan. Barang siapa yang pernah mendengar hadis ini, tentulah dia berusaha. Karena ini adalah salah satu jalan mempermudah kita ke surga. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita termasuk hamba-hambanya, termasuk umatnya yang mendapatkan rekomendasi dari baginda untuk dimasukkan ataupun diringankan proses kita di hari yang berat tersebut. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Profesor Madya Dr. Khalid Muammar Abdul Haris. Beliau merupakan selamat datang Dr. Ahlan wa Sahlan. Dr. Khalid adalah orang Sunda ini, lahirnya di Tasik. Beliau pernah menempuh pendidikan S1-nya, bachelor degree-nya di Jami'ah Mu'tah atau Mu'tah University di kota Yordania. Kalau kita pernah mendengar perang Mu'tah, perang yang hebat, di mana Rasulullah mengutus beberapa sahabatnya, termasuk juga sepupunya Ja'far bin Abu Talib, untuk menghadang ataupun memberhentikan gerakan daripada kerajaan Bizantium yang akan menyerang Madinah pada saat itu. Disitulah Profesor Khalid ini pernah bersekolah. Jadi di situ ada medan Mu'tahnya, medan peperangannya. Untuk mengenang peperangan tersebut, maka dibangunlah kampus. Kampus itu yang dinamakan Jami'ah Mu'tah atau Mu'tah University. Juga di situ ada pemakaman para syuhada Mu'tah, mulai dari Ja'far dan para sahabat Rasulullah yang lain. Mudah-mudahan nanti pengajian di sini bisalah jalan-jalan untuk mengambil ibrah pelajaran pada perang Mu'tah ke Yordania, insya Allah. Amin. Beliau sekarang sebagai pengarah pada Center of Advanced Studies on Islam, Science, and Civilization, atau disingkat menjadi KSIS di University Teknologi Malaysia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang pertama barakah dari ilmunya, mujahadahnya dalam menuntut ilmu, kemudian juga kita sedikit mendapatkan wawasan baru dari para pemikir muda Islam, terutama yang sedang aktif di negeri jiran. Mungkin langsung saja sebelum saya buka, saya akan bacakan sedikit ayat Al-Quran, di mana orang-orang yang menuntut ilmu ini adalah orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. وقال في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Al-Mujadalah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang juga tafaqquh di dalam ilmu. Maka untuk tidak memperpanjang kalam, marilah kita serahkan materi krisis ilmu pengetahuan, krisis ilmu kontemporer, ya, dan solusinya yang merupakan takhasus ataupun konsentrasi, concernnya daripada Dr. Khalid, ya, dalam menjawab problem Muslim modern pada masalah kepemimpinan, pendidikan Islam, dan keluarga. Untuk itu, kami persilahkan kepada Dr. Khalid terlebih dahulu mungkin untuk bersembang, ya, kalau bahasa Melayu, ramah-tamah sebentar, menyampaikan mungkin pengalaman, ada sedikit yang ingin dibagikan. Kemudian barulah masuk kepada materi. Mungkin untuk pembuka ini kami beri waktu 20 menit. Ya, Prof. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab sambil Prof juga memberikan solusi daripada krisis tersebut. Kepada Profesor Khalid kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Marjuan dan saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia-Nya kita dapat bersama-sama pada hari ini. Selawat dan salam atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini saya akan berbicara tentang krisis ilmu. Tentang ilmu. Dan saya bergembira tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Marjuan beberapa ayat yang berkaitan dengan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata-kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, khalifah yang ini berkaitan dengan ilmu, bagaimana ramai orang pada hari ini, ya, pada umumnya, dari dulu sampai zaman sekarang, itu keliru tentang kedudukan ilmu. Mana yang lebih utama, ilmu ataupun harta? Mana yang lebih utama, ilmu ataupun harta? Mayoritas manusia akan memilih harta karena ilmu tidak memberikan, dianggap tidak memberikan keselesaan, sedangkan harta boleh memberikan keselesaan dan manusia cenderung kepada dunia dan keselesaan. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta, dari beberapa segi, dari banyak segi. Nah, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Li'annal ma tahrisuhu.
Karena kalau kamu punya harta, kamu akan menjaganya. Wal ilmu yahrusuka. Sedangkan ilmu itu menjaga kamu. Kalau kamu punya harta, kamu akan sibuk menjaga harta kamu. Nah, tapi kalau kamu punya ilmu, ilmu itu yang akan menjaga kamu. Al-malu tufnihi an-nafaqah. Harta itu akan habis dengan nafkah. Kita punya harta, kalau kita punya anak ramai, kalau kita punya pekerja yang ramai, habis. Harta itu boleh habis dengan berbelanja. Kalau tidak punya anak ramai pun boleh habis. Kalau tidak punya orang bawahan pun boleh habis. Kita sendiri yang habiskan. Tetapi ilmu itu justru akan bertambah dengan kita menginfakkan ilmu. Kita berkongsi ilmu, ilmu itu akan bertambah. Al-ilmu yazku alal infaq. Ilmu itu akan bertambah dengan kita menginfakkan ilmu. Kalau harta itu habis dengan kita berbelanja. Tapi kalau kita berbelanja ilmu, kita share ilmu, kongsi ilmu, maka ilmu itu akan bertambah. Al-ilmu hakim wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu hakim. Hakim, bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga hakim. Sedangkan harta itu diperintah. Jadi ilmu itu memerintah, memutuskan, sedangkan harta itu diperintah dan diputuskan. Jadi harta itu diurus oleh orang lain, tetapi kalau ilmu itu mengurus orang, mengurus manusia. Mata khazanul mal. Orang yang memiliki harta, dia mengalami kematian. Kita ada Qarun, dalam Al-Quran disebut. Sekaya manapun mereka akan mati. Sekaya manapun mereka akan mati. Tetapi ulama itu hidup selama-lamanya. Ulama itu hidup selama-lamanya. Kita lihat Imam Syafi'i, kita lihat Imam Al-Ghazali. Nama mereka masih hidup, ilmu mereka masih hidup. Nama mereka masih harum. Sentiasa diingat oleh orang. Orang kaya tidak diingat. Sudah meninggal saja sudah dianggap habis riwayatnya. Sudah tidak disebut-sebut orang lagi. Hanya disebut-sebut orang waktu hidup karena orang memerlukan mereka. Tapi kalau sudah mati, tidak disebut-sebut lagi. A'yanuhum mafkudah wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Diri-diri mereka itu sudah hilang. Jasad mereka sudah hilang. Tetapi kesan-kesan mereka, kesan-kesan ulama-ulama itu sentiasa wujud dalam hati sanubari umat Islam. Hati sanubari orang yang mendapatkan manfaat daripada ilmu mereka. Nah, itu kata-kata Imam ataupun Sayyidina Ali karamallahu wajah tentang ilmu, keutamaan ilmu yang jadikan nilai utama dalam kehidupan kita. Ilmu perlu dijadikan nilai utama dalam kehidupan kita. Tidak boleh nilai yang terakhir. Jadi kalau memilih jodoh, maka pastikan yang dipilih itu orang yang berilmu, ya sekurang-kurangnya ilmu tentang agama. Harus ada ilmu tentang agama. Jangan jahil agama. Itu satu contoh. Kalau punya anak, pastikan anak itu berilmu. Pastikan mereka dibekalkan dengan ilmu. Bukan dibekalkan dengan harta, karena harta itu akan habis. Sebentar saja harta itu akan habis. Tapi dengan ilmu, kalau kita bekalkan mereka dengan ilmu, persiapkan diri mereka dengan ilmu, maka ilmu itu akan menjaga mereka. Jadi Islam itu agama ilmu. Islam itu agama ilmu. Bukan agama ya setengah
setengah agama mengklaim bahwa mereka adalah agama cinta. Jadi dalam Islam, Islam itu agama ilmu. Dan dalam ilmu itu ada cinta, ada kebenaran. Kebenaran paling penting. Dalam ilmu sudah tentu ilmu yang benar, bukan ilmu yang salah yang kita cari itu. Kebenaran itu penting karena yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah kebenaran. Di akhirat sudah tentu adalah kebenaran. Kalau kita berada di jalan yang benar, kita selamat. Kalau kita berada di jalan yang salah, kita tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi apa yang saya akan bicarakan pada hari ini tentang krisis ilmu. Kita tahu keutamaan ilmu, kita tahu kelebihan ilmu, tapi masalah yang sekarang ini yang banyak berlaku di dunia pada umumnya itu adalah krisis ilmu. Jadi sekarang ini justru susah untuk mencari ilmu yang benar. Ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ilmu yang benar itu susah. Karena kalau zaman Nabi senang, zaman sahabat mudah. Sekarang ini makin susah mendapatkan ulama yang benar. Bahkan karya-karya, buku-buku, banyak buku-buku yang menyimpang. Jadi oleh karena itu, kalau kita mengantar anak ke sekolah juga, kita khawatir. Kalau kita antar anak ke universitas juga, kita khawatir mereka akan mendapatkan ilmu yang salah, ilmu yang keliru. Karena itu tidak jarang, artinya sering berlaku kalau ketika kita mengantar anak ke sekolah, bahkan ke pesantren, setelah mereka keluar pesantren, kemudian mereka masuk ke universitas, mereka berubah. Setelah mereka kita hantar ke luar negeri, mereka berubah, walaupun mereka sudah pernah belajar agama. Karena di luar negeri, ataupun di universitas, ataupun di peringkat tinggi itu banyak kekeliruan. Mereka mulai belajar perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam, tapi dengan hujah, dengan rasional, dengan argumen yang rasional. Maka kalau kita tidak punya ilmu yang kuat, keyakinan yang mantap berdasarkan pada ilmu, maka pendirian kita itu boleh goyah, boleh terpesong daripada jalan yang benar kalau kita tidak membekalkan diri kita dengan ilmu yang benar, yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu semuanya sebenarnya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan, disalurkan kepada para anbiya, dan dalam konteks kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis banyak disebutkan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kalau kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran dan sunnah itu yang mensyarahkan, yang menjabarkan, yang menjelaskan kandungan dan maksud Al-Quran. Jadi itu pegangan umat Islam, dan kalau itu kita betul-betul tekuni dan kita faham kandungannya, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum kita bicara lebih panjang, apa itu ilmu? Kita harus jelas apa yang dimaksudkan dengan ilmu. Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita tidak jelas, kita anggap yang bukan ilmu itu sebagai ilmu. Kalau kita pergi ke universitas, saya yakin sudah ramai yang pernah berada di universitas. Apa yang kita dapat? Biasanya
pelajar, mahasiswa itu diberikan informasi dan maklumat, fakta dan data. Apakah semua itu ilmu? Nah, jadi apa yang dimaksudkan dengan ilmu, apa yang belum mencapai pada ilmu? Fakta, data, informasi belum sampai kepada ilmu. Dia hanyalah fakta, dia hanyalah data, dia hanyalah informasi. Ilmu sesuatu fakta dan data itu memerlukan kerana bukan hanya fakta dan maklumat, bukan hanya informasi, tetapi ilmu itu adalah makna. Ilmu itu adalah makna. So, saya bagi contoh. Umur anak-anak yang di bawah umur 2 tahun. Ketika kita berikan handphone, kita berikan handphone, dia tidak tahu itu handphone. Maka dia akan bermain-main dengan handphone itu. Dia tidak tahu apa fungsinya, apa itu handphone, dia tidak tahu. Ya, karena itu, bagi anak-anak yang di bawah umur 2 tahun, dia tidak memahami makna daripada sesuatu perkara. Begitu juga bagi orientalis, contohnya Al-Quran. Bagi kita, Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sangat menghormati, sangat menyanjung tinggi kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ikut setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi bagi orientalis, bagi orang bukan Islam, umumnya mereka akan melihat bahwa Al-Quran adalah buku, seperti mana buku-buku yang lain. Jadi mereka tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa menyanjung tinggi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi dua orang ini, orang yang beriman dengan orang yang bukan beriman, melihat perkara yang sama, fakta yang sama, data yang sama, informasi yang sama, dengan cara yang berbeda. Yang satu melihatnya sebagai suatu yang sangat tinggi nilainya, yang satu melihatnya hanya sebagai satu daripada banyak buku, maka karena itu tidak ada rasa hormat kepada Al-Quran. Bahkan kalau ada kebencian itu, dia akan membakar Al-Quran, memijak-mijak Al-Quran. Ya, bahwa ilmu itu bukan hanya fakta, data, informasi, tetapi ia adalah makna. Kedua, ilmu itu mestilah mendatangkan kepastian, keyakinan yang pasti. Jadi contoh teori evolusi, apakah itu berdasarkan kepastian ataupun hanya berdasarkan kepada teori dan conjecture dalam bahasa Inggris, artinya hanya andaian bahwa manusia ini berasal dari monyet. Tidak ada bukti yang nyata dapat memastikan bahwa fosil-fosil yang hidup ratusan ribu tahun yang lalu itu adalah manusia seperti kita. Tidak ada bukti yang nyata, itu hanyalah andaian. Jadi belum sampai kepada ilmu, ia hanyalah teori. Karena walaupun sains modern coba untuk membuktikannya, tetapi pembuktian belum sampai kepada kepastian. Setiap 10 tahun, 20 tahun teori-teori itu akan boleh berubah, akan sentiasa berkembang. Teori sains apapun, dia sentiasa berkembang, dia bergantung kepada penemuan-penemuan. Sedangkan bahwa hakikat bahwa manusia ini adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah suatu yang pasti. Suatu yang pasti berdasarkan kepada Al-Quran dan tidak bertentangan dengan sains. Bahwa kita ini diciptakan, bahwa alam ini diciptakan, itu rasional.
itu masuk akal. Karena kalau tidak diciptakan, kalau tidak ada permulaan, tidak ada akhir, muncul tiba-tiba, alam ini muncul tiba-tiba, tidak ada yang menciptakan, itu tidak rasional, itu tidak dapat diterima oleh akal manusia. Jadi itu satu, bahwa kedua, ilmu itu suatu yang sampai kepada keyakinan yang pasti. Kalau tidak sampai, itu bukan ilmu yang benar. Masih lagi di tahap informasi dan maklumat. Yang ketiga, ilmu itu mestilah sabit. Dalam ini definisi yang diberikan oleh para ulama. Ilmu itu adalah i'tiqad, jazim, sabit, mutabik lil waqi'. Sabit artinya punyai sandaran yang kukuh. Sandaran yang kukuh. Kalau tadi air contohnya, kan kita kaji air, maka air itu terkandung hidrogen dengan oksigen, maka air itu, kajian kita terhadap air itu berdasarkan kepada sense perception, artinya panca indera. Kita gunakan mikroskop dan lain sebagainya. Jadi yang kalau kita kaji tentang hal-hal yang bersifat ghaibiyat, maka kita bersandarkan kepada sama, yaitu khabar shadiq contohnya. Jadi maklumat yang kita terima, data yang kita terima dari orang yang terpercaya, bahwa Plato dan Aristotle wujud 2300 atau 400 tahun yang lalu. Nah, itu kita dapat dari sumber yang terpercaya. Justru orang yang menolak kewujudan Plato dan Aristotle itu orang yang orang yang menolak kewujudan ilmu, tidak rasional, tidak berilmu. Jadi itu adalah sandaran ilmu. Jadi mesti bersandarkan kepada sumber yang pasti. Kalau wahyu itu sumbernya adalah kabar mutawatir. Wahyu. Jadi kita dapat Al-Quran ini dari mana kita dapat? Daripada Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan kepada sekurang-kurangnya 40 sahabat penulis wahyu. Dan kemudian dihafal oleh para sahabat. Dan kemudian diperturunkan, ditulis. Sampailah sekarang. Berjuta-juta manusia yang menghafal Al-Quran. Jadi oleh karena itu, sandaran-sandaran ini memastikan, jadi mengangkat martabat maklumat, data, fakta itu menjadi ilmu yang pasti. Yang ketiga, mutabik lil waqi'. Mutabik lil waqi', bertepatan dengan hakikat. Bertepatan dengan hakikat. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita melihat sesuatu yang informasi yang kita dapat itu bertepatan dengan hakikat yang kita lihat. Maka itu adalah ilmu tentang alam neraka kita tidak pernah melihat. Tapi kita masih boleh sampai kepada kepastian, karena kabar shadiq sandarannya itu yang kuat, walaupun suatu yang belum berlaku di masa depan. Ada alam ghaib yang kita tidak boleh sampai. Tidak ada orang yang mati kemudian hidup kembali dan menyaksikan, memberi kabar. Itu pun kabar. Jadi bukannya kita sendiri menyaksikan. Jadi itu adalah fondasi ilmu, saluran ilmu. Jadi kalau sesuatu maklumat itu tidak bersandarkan pada mohon maaf Prof, ini ada putus-putus perkara di atas, bukan makna, hanyalah maklumat. Boleh teruskan. Ya, silakan Prof. Tadi agak putus-putus. Ya kadang-kadang itu
Internetnya kurang bagus. Jadi yang itu tentang definisi ilmu ya. Sekarang ini kita berhadapan dengan kekeliruan dalam ilmu. Pak Ustadz Marjuan, tolong di-share yang vicious yang cycle kemarin ya. itu. Ya, Mas Farizan tolong dimasukin Mas yang kemarin Mas. Sebentar Pak Ustaz. Ya, saya di HP pula. Jadi sepulang saya dari Yordania itu saya belajar dengan guru besar pemikiran Islam namanya Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas. Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas, dia kelahiran Bogor dan punya keluarga besar di Bogor dan di Johor. Ya. Jadi beliau membesar di Johor dan menjadi seorang pemikir yang hebat di dunia Islam. Sekaliber Muhammad Iqbal di Pakistan. Dan dia menulis buku Islam and Secularism. Itu saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Islam dan sekularisme. Jadi beliau melihat bahwa kerosakan ilmu itu berlaku akibat daripada proses sekularisasi di Barat. Sekularisasi di Barat. Dan proses sekularisasi ini berlaku sejak zaman modern, kelahiran Descartes, David Hume, Hobbes, dan Immanuel Kant. Semua ini tokoh-tokoh besar pemikiran Barat, peradaban Barat, yang mencorakkan ilmu pengetahuan modern pada hari ini. Ilmu kontemporer pada hari ini banyak dicorakkan oleh pemikir-pemikir sekular Barat. Saya bagi contoh tadi evolusi kan oleh Darwin, ya. Teori evolusi oleh Darwin. Jadi kalau manusia meyakini bahwa manusia ini berasal dari monyet, ya, maka dia bukan dicipta oleh Allah, tetapi dia terhasil dari proses evolusi dengan sendirinya, natural selection. Ya. Dengan sendirinya manusia ini wujud, tidak ada pencipta. Ya. Teori evolusi menafikan wujudnya pencipta. Jadi kalau manusia ini tidak diciptakan, maka manusia ini tidak bertuhan. Manusia tidak bertuhan, tidak perlukan Tuhan. Nah, manusia wujud sendiri, alam ini wujud sendiri. Kalau manusia tidak perlukan Tuhan, Tuhan itu tidak wujud. Kalaupun wujud, bukan penyebab, bukan menciptakan manusia, tapi justru Tuhan itu diciptakan oleh manusia. Menurut ramai pemikir Barat, khususnya eksistensialis, postmodernis, kebenaran itu dicipta oleh manusia. Jadi kita tidak melihat seperti itu. Kita itu dicipta oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita punya pencipta. Jadi itu teori evolusi wujud di Barat sudah ratusan tahun. Kesinambungan. Dan begitu juga Newton. Dan yang terbaru Hawking. Ya. Itu semua adalah saintis-saintis yang mengikis kepercayaan kepada agama, pada Tuhan. Jadi alam ini boleh dijelaskan, segala sesuatu tentang alam tanpa memerlukan Tuhan. Jadi kepercayaan kepada Tuhan hanya sebagai mitos, bukan bersandarkan kepada kebenaran. Tidak ada kajian saintifik bagi mereka yang membuktikan kewujudan Tuhan. Maka oleh sebab itu kita melihat pada hari ini ramai orang menjadi ateis, menjadi agnostik. Mereka tidak percaya lagi kepada kewujudan Tuhan. Kalaupun wujud, Tuhan tidak dapatkan saja tentang Tuhan ini, kewujudan kita. Dan kita sendiri yang menentukan
menentukan. Nah, itu konsekuensi. Kita sendiri yang menentukan apa itu benar, apa itu salah, apa itu baik, apa itu buruk. Nah, tujuan hidup kita, kebahagiaan, keadilan, kebenaran itu apa? Kita sendiri yang tentukan, bukan Tuhan. Jadi keperluan kepada panduan, pada bimbingan, kepada hidayah yang disampaikan oleh para nabi yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala itu ditolak oleh mereka. Tidak perlu lagi, manusia tidak perlu lagi kepada panduan dan bimbingan itu. Jadi boleh di-share tadi? Oh. Sudah masuk? Bukan, baru dapat yang satu ini. lagi, yang satu lagi. Satu lagi, sebentar. Ini ya, Prof. Ya. Jadi boleh kelihatan ya, di situ ada vicious cycle. Vicious cycle ini adalah lingkaran setan, ya. Lingkaran setan atau putaran ganas, ya, putaran ganas. Jadi kita selalu mendengar tentang putaran ganas, artinya kalau kita sudah berada di dalam itu, susah untuk kita keluar. Natijah apa yang kita lakukan akan melahirkan lebih banyak kerosakan lagi, lebih banyak kejahatan lagi. Jadi kalau kita lihat di situ yang pertama sekali adalah confusion and error in knowledge, artinya kekeliruan dan kesalahan dalam ilmu pengetahuan. Kekeliruan dan kesalahan dalam ilmu pengetahuan. Jadi zaman modern itu dicirikan dengan zaman sekuler. Zaman modern barat, ya, sebab kita modern sebelum barat lagi. Orang Islam modern sebelum barat lagi. Ya. Yang menemukan bumi ini bulat, bundar, itu bukan barat, itu orang Islam. Lihat Al-Biruni, lihat Al-Biruni, lihat Ibnul Haytham. Banyak tokoh-tokoh saintis muslim itu abad ke-11, abad ke-12. Orang barat yang pertama menulis tentang bumi ini bulat itu Copernicus, Galileo, itu abad ke-16-17. Abad ke-16-17 Copernicus, Galileo. Jadi kita mendahului 500 tahun untuk mengatakan bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, tetapi bumi yang mengelilingi matahari. Heliosentrik dengan geosentrik. Itu teori dalam sains. Ya. Ya, jadi kita telah mendahului 500 tahun, 600 tahun barat tentang sains ini. Ya. Jadi tentang confusion and error in knowledge, itu berlaku di dalam dunia modern, di barat, ya, akibat daripada keputusasaan, akibat daripada kebencian masyarakat barat terhadap agama. Ya. Zaman Middle Age, zaman pertengahan itu zaman pertarungan, ya, antara sains dengan agama. Dan akhirnya melahirkan sekularisme. Sebab ahli-ahli sains dibunuh, ahli-ahli sains diusir, diasingkan. Maka timbul pemberontakan. Jadi agama di barat menjadi puncak kepada kemunduran. Baik itu orang barat benci agama. Orang barat membenci agama. Tapi di timur, khususnya di dunia Islam, yang terjadi sebaliknya. Agama itu menjadi pemicu, agama itu menjadi pendorong, agama itu menjadi lokomotif kepada pembangunan, kepada peradaban manusia. Ya. Jadi kebencian terhadap agama menimbulkan kebencian kepada hal-hal yang bersifat metafisik, hal yang bersifat ilmu gaib. Maka manusia bergantung kepada akal pikirannya sendiri dan panca inderanya sendiri. Dia tidak mau bergantung kepada agama lagi. Jadi oleh sebab itu
timbul banyak kerusakan dalam ilmu pengetahuan. Ada banyak kerusakan dalam ilmu pengetahuan berlaku di Barat akibat daripada pemisahan agama daripada sains, wahyu daripada wahyu dengan akal dipisahkan. Dalam Islam, wahyu dengan akal itu tidak dipisahkan. Akal memerlukan wahyu, kata Imam Al-Ghazali. Dan wahyu itu tidak berdiri sendiri. Wahyu itu juga memerlukan akal untuk difahami. Karena kalau wahyu itu dipahami tidak menggunakan akal, maka berlaku kerusakan. Jadi itu penting kita memahami apa yang berlaku di Barat, sejarah yang berlaku di Barat, mengapa agama itu disisihkan. Ya. Sedangkan dalam sejarah umat Islam, agama itu sentiasa berperan positif kepada umat Islam. Di Barat, orang membenci agama. Bila timbul kebencian pada agama ini, maka manusia ingin berdiri sendiri. Manusia tidak mahu lagi bergantung kepada Tuhan, tidak mahu lagi memikirkan tentang alam gaib, tidak mahu lagi percaya kepada hari akhirat. Yang penting katanya dunia ini. Jadi apabila ilmu itu rosak, maka pemimpin-pemimpin yang keliru, yang palsu, the rise of false, ya, suara putus ya. Sebentar ya. Ya, sekarang sudah oke. Tafadhol, lanjut Prof. Ya. Saya dapatkan lokasi yang lebih baik. Ya. Dr. Khalid. Baik, saya sebutkan tadi ya tentang kekeliruan yang berlaku di Barat tentang ilmu sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang palsu. Pemimpin ini bukan artinya pemimpin politik saja, ya, pemimpin dalam semua bidang. Jadi kalau kita mempunyai dosen juga keliru, ya, mengajarkan perkara-perkara yang tidak benar, tentang moral contohnya, itu kan, tentang moral. Jadi dia bilang moralitas itu bergantung pada masing-masing sendiri tuntutan. Kita tidak boleh memaksakan, contohnya bagi mereka sesuatu itu baik tidak baik, benar tidak benar. Contohnya LGBT, kan, LGBT itu juga kalau kita tidak berpegang kepada ajaran Islam, maka kita akan cenderung mengatakan soal gender, soal kecenderungan seksual seseorang itu hal pribadi. Kita tidak boleh memaksakan satu nilai. Jadi akhirnya mereka bilang kalau mau kawin sesama jenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, itu hal pribadi masing-masing. Ya? Jadi kalau orang itu keliru, dosen itu keliru, maka dia akan melihat bahwa itu adalah tidak ada hubungan dengan agama, itu pilihan individu masing-masing, dan pilihan moralitas itu tidak boleh dipaksakan. Ya, harus bebas, mutlak hak individu untuk memilih apa moralitas yang dia inginkan. Ya.
Ya, itu tentang contohnya kekeliruan dalam ilmu. Artinya dosen, profesor juga boleh keliru tentang jadi orang profesor di barat cenderung menolak wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita belajar di barat, kemudian kita pulang ya, mengikut framework kerangka berpikir barat, maka kita akan menolak agama sebagai sumber ilmu pengetahuan, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karena bagi mereka sumber ilmu pengetahuan itu hanyalah panca indera, artinya empirik, harus ada bukti empirik, empirical, dan yang kedua adalah rasional, ya, akal. Jadi kalau sesuatu itu tidak melalui dua saluran ini, maka itu bukan ilmu bagi mereka. Jadi wahyu Al-Quran itu bukan ilmu. Nah, jadi apabila ini berlaku, maka muncullah pemimpin-pemimpin yang palsu, bahkan orang tua, bahkan menteri, bahkan presiden. Ya. Jadi pemimpin dalam semua bidang. Pemimpin dalam semua bidang. Ya. Jadi kerosakan akibat daripada ilmu ini sangat besar. Ya. Setiap individu, setiap anggota masyarakat boleh mengalami kerosakan, dan akhirnya apa saja yang dilakukan itu membawa kepada kehancuran, membawa kepada malapetaka. Jadi kita lihat sekarang ini global warming, pollution, corruption, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerosakan di muka bumi, alam sekitar kita rosak. Kejatuhan ekonomi dunia karena disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak beretika. Jadi kita menghancurkan, sebenarnya manusia telah menghancurkan dunia yang didiami sendiri tanpa disedari. Apa yang mereka lakukan adalah kerosakan. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Akibat daripada ilmu yang rosak. Ilmu yang rosak melahirkan manusia-manusia yang rosak, dan manusia-manusia yang rosak akhirnya menjadikan adab terhadap ilmu tidak wujud. The loss of adab, tidak ada adab terhadap ilmu. Jadi adab yang ada adalah post-truth. Mereka tidak peduli dengan ilmu, tidak peduli dengan kebenaran. Nah, baik, jadi sedikit saja lagi tentang solusi nanti insya Allah dalam slide yang ataupun gambar yang berikutnya. Jadi ringkasannya, ya, apabila ilmu itu keliru, maka kita akan melahirkan manusia-manusia yang keliru, pemimpin-pemimpin yang keliru yang merosakkan dunia. Dan apabila pemimpin-pemimpin keliru, maka mereka akan tidak beradab kepada ilmu, dan sifat biadab ataupun kehilangan adab terhadap ilmu ini akan menjadikan manusia semakin keliru. Ya, jadi tidak ada cara untuk mereka keluar melainkan kembali kepada ilmu yang benar. Dan bagaimana mencapai ilmu yang benar? Kita harus mempunyai adab. Dan itu yang ditekankan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya Islam dan Secularism, apa yang beliau sebut sebagai Islamisasi ilmu kontemporer. Islamisasi ilmu kontemporer itu bukan triple IT ya, yang di Amerika Virginia itu, tapi yang aslinya adalah yang ditegaskan oleh Profesor Al-Atas sejak tahun 77 di konferensi pendidikan Islam di Makkah Al-Mukarramah tahun 1977. Ya, itu saja. Kalau ada soalan silakan. Jazakumullah Prof. Khalif, Prof. Madia Khalif Muammar yang telah menyampaikan kepada kita tadi tentang krisis ilmu kontemporer. Mungkin tadi agak sedikit menarik ketika Profesor menyampaikan tentang keutamaan orang yang berilmu. Terus ketika menyampaikan tentang apa dari perkataan Ali Ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah tentang
keutamaan orang yang mempunyai ilmu dan berharta. Itu tadi menarik sekali. Kemudian juga mengenai tentang sekularisme di dalam ilmu pengetahuan, termasuk juga tadi ada beberapa kaidah ataupun undang-undang terkait mana sebenarnya ilmu yang pasti tadi, yang menghasilkan sesuatu yang pasti, yang menghasilkan, yang mendekatkan diri kepada Allah, juga dengan memisahkan dengan ilmu yang sifatnya sia-sia dan tidak bermanfaat, atau malah kita menjadi terkecoh ataupun menjadi sesat dengannya. Mungkin ini karena jamaah kita banyak dari Kanada ataupun dari BC. Salah satu problema yang dihadapi oleh para orang tua di Kanada adalah serangan-serangan daripada sekularisasi dalam agama, termasuk juga dengan liberalisasi. Mohon maaf sebentar. Sekularisasi pada ilmu terkait juga tentang agama, di mana masyarakat Barat menganggap, seperti yang Dokter katakan tadi, sudah menganggap bahwasanya agama ini hanya dongengan, mereka beramai-ramai meninggalkan agama, dan ini terimbas kepada anak-anak Muslim kita, terutama Muslim Melayu Indonesia yang berada di sana. Karena mau tidak mau, mereka juga harus masuk ke dalam proses pendidikan tersebut. Mungkin Profesor Khalid sedikit sebelum menyampaikan solusi, kira-kira persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua yang hidupnya di negeri Barat dalam mengcounter ataupun menjaga anak-anaknya, membentengi anak-anaknya dari pemikiran-pemikiran liberal, sekular, ataupun pemikiran-pemikiran sampai pada meninggalkan agama, ya, menjadi seorang yang no religion. Itu kira-kira apa yang harus disiapkan oleh orang tua, Prof? Ini manfaatnya besar. Itu soalan yang sangat penting. Soalan yang sangat penting yang diutarakan, sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Sebenarnya tantangan yang dihadapi itu bukan saja yang berada di Barat, yang memang artinya first hand, secara langsung berhadapan dengan fenomena dan proses sekularisasi itu dengan begitu dahsyat di Barat. Tapi di dunia Islam juga bahkan tidak kurang sekuler. Di negara-negara Arab, ya, kita pernah hidup di Yordania contohnya, kan seharusnya Yordania tanah para anbiya, ya. Nabi Musa pernah ke situ, nabi-nabi, bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, banyak nabi kan yang hidup di Nabi Syuaib, yang hidup di tanah Yordania itu. Ya, seharusnya mereka lebih religius, artinya lebih berpegang teguh kepada agama. Tapi yang berlaku kita lihat bahwa anak-anak muda semakin tidak minat dengan agama. Anak-anak muda tidak minat dengan agama. Ya. Mereka lebih minat untuk menjadi kaya. Dan itu di mana-mana, bukan saja di Barat, di dunia Islam juga begitu. Jadi tantangan ini dihadapi oleh semua orang Islam. Karena itu sekularisasi itu sangat berbahaya kepada orang Islam di mana saja. Dan untuk menghadapi sekularisasi itu kita harus bermula dengan diri kita sendiri. Ya, orang tua, kita harus memantapkan diri kita dengan ilmu. Dan ilmu itu jangan ilmu yang terpisah-pisah, yang compartmentalization. Artinya kalau kita belajar agama, kita hanya belajar hukum hakam saja, fikih saja contohnya. Kita tidak belajar akidah, kita tidak belajar akhlak, kita tidak belajar Islam secara keseluruhan. Kita hanya belajar sudut-sudut tertentu saja. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar Islam yang kafah, yang sempurna. Artinya sempurna di situ sebagai satu cara hidup yang menyeluruh. Artinya cara berpikir kita harus Islam, bukan cara berpakaian saja. Cara berpikir kita harus, cara kita berinteraksi dengan manusia harus ikut Islam.
adab dan sopan santun dan akhlak yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan akidah, artinya akidah bukan hanya sekadar kepercayaan yang dihafal, tapi akidah harus membentuk pemikiran kita, cara berpikir kita. Jadi contohnya, kalau ada teori evolusi, apakah ini sesuai dengan Al-Quran? Sebab ramai orang Islam sekarang ini mengiyakan teori evolusi, kononnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Mereka tidak paham falsafah di sebalik teori evolusi itu. Filsafat evolusi itu. Jadi kita harus meningkatkan ilmu. Ilmu Islam itu bukan hanya sekadar hukum hakam, bukan hanya sekadar do's and don'ts, tapi pemikiran juga, cara berpikir kita. Jadi kita harus menghayati Islam sebagai ad-din. Dan di Barat itu sudah tidak ada konsep itu. Islam sebagai ad-din tidak ada. Islam hanya sebagai ritual ya. Islam hanya pada hari Minggu saja. Islam atau agama ya. Agama hanya pada hari Minggu saja. Agama hanya untuk urusan hidup dan mati. Kalau hidup, kalau lahir ikut tradisi, ikut ritualnya. Kalau mati ikut ritualnya. Itu saja. Agama tidak menjadi pedoman dalam hidup. Agama tidak menentukan moral judgment. Artinya keputusan moral kita. Kalau kita mau jadi homoseksual, itu bukan soal agama, itu adalah soal kebebasan, hak asasi manusia bagi mereka. Jadi agama dipinggirkan. Jadi orang Islam yang paham tidak akan terkeliru. Orang Islam yang berilmu tidak akan terkeliru. Jadi kita harus bermula dengan diri kita. Kita harus sentiasa menimba ilmu pengetahuan daripada para ulama, daripada ilmuwan-ilmuwan kita. Masih banyak lagi yang kita boleh rujuk, yang masih walaupun sama yang keliru. Contohnya yang memberi perhatian kepada soal-soal kecil. Soal-soal kecil yang saya masukkan di situ khilafiyah. Ada contohnya, ada yang bilang baca Yasin itu bid'ah. Ada yang bilang maulid itu bid'ah. Nah, itu perkara-perkara yang tidak kalau dia berpendapat tidak perlu maulid, dia sudah cintakan Nabi, itu pendapat dia. Tapi kalau orang mau merayakan maulid, itu tidak boleh dibilang bid'ah, karena itu mereka juga punya dalil, punya hujah, punya argumen. Jadi umat Islam disibukkan dengan perkara-perkara yang remeh-temeh, lupa akan perkara yang lebih besar, yang lebih fundamental. Jadi akhirnya anak memiliki identiti, jati diri Islam yang benar. Itu saja. Kalau ada soalan lain silakan. Iya. Terima kasih Prof. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Atau kita minta dulu lah solusi dari Profesor ini terkait dengan krisis ilmu kontemporer tadi. Tadi sudah disampaikan. Boleh tampilkan. Ini hostnya sudah diambil alih lagi oleh pengajian Diki. Pengajian Diki tolong. Oh ya. Profesor sudah berapa lama ngajar di UTM, Prof? Di UTM sudah sejak 2011, artinya sudah hampir 10 tahun. Di UKM sebelum itu sekitar 6 tahun. 6 tahun ya di UKM. Dan sebelum itu ya saya S2 dan S3 di Kuala Lumpur. Oh, iya Prof, ini saya udah masukkan ini tadi bagannya mulai dari atas yang God, knowledge. Iya. Kemudian ini gambar aja ya, artinya figur yang digambar dari oleh Gojek Profesor nelponin dari tadi. Atas.
ya, dari Profesor Said Muhammad Naqib Al-Tas dalam bukunya Islam dan Sekularisme itu dijelaskan tentang skema ilmu. Supaya ilmu itu tidak sekular, tidak keliru, maka kita harus kembalikan ilmu itu pada skema yang betul. Ilmu itu berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan Al-Quran itu adalah sumber ilmu yang utama. Artinya sains mesti juga ditafsirkan mengikut Al-Quran. Ilmu-ilmu yang lain mesti disesuaikan dengan Al-Quran. Jadi oleh karena itu penting untuk kita memahami Al-Quran. Dan kemudian As-Sunnah sebagai yang menjabarkan, yang menjelaskan kandungan Al-Quran. Maka di situ kemudian muncul ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dan ilmu fardu ain kita tahu ilmu agama itu disebut dengan ilmu fardu ain. Ilmu sains disebut dengan ilmu fardu kifayah. Jadi tidak ada pemisahan di antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Tidak ada pemisahan di antara ilmu agama dengan ilmu sains. Ya, kalau di barat ilmu agama tidak ada hubungannya dengan ilmu sains justru menghakimi agama. Di Islam justru sebaliknya, ilmu agama itu yang menjadi teras. Artinya ilmu agama yang menjadi sandaran, panduan bagi ilmu sains. Jadi teori-teori sains, kalau dia berpijak daripada pegangan metafisik yang benar, kerangka ilmu yang benar, dia tidak akan sekali-kali bertentangan dengan ilmu agama, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak mungkin ada teori evolusi contohnya, dan teori moral dan sebagainya, yang modern, yang sekular. Karena ilmu agama di situ menjadi teras yang mengesahkan, mengabsahkan semua teori-teori sosial dan teori sains. Ya. Jadi di sini kita lihat ada kesatuan dalam kepelbagaian. Jadi seperti tubuh manusia, nah, itu man kan, yang nomor 2 itu man, artinya manusia. Tubuh manusia itu punya hati, punya jiwa. Kita punya tangan, kita punya kaki. Jadi ilmu sains itu ibarat tangan dan kaki. Ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain, ilmu agama itu ibarat hati dan jantung bagi jasad kita. Jadi kedua-duanya berfungsi dengan baik, kedua-duanya perlu harmoni. Di barat tidak ada keharmonian itu. Masing-masing bertengkar, masing-masing coba untuk mendapatkan peranan yang lebih besar, untuk menggeser peranan yang lain. Tidak, dalam Islam sudah ditetapkan ilmu fardu ain itu letaknya adalah sebagai jantung kehidupan, sedangkan ilmu sains itu letaknya adalah sebagai anggota badan yang mesti patuh kepada ilmu agama. Jadi di situ yang membedakan. Jadi kalau kita letakkan ilmu itu sebegini, tidak akan berlaku sekularisasi dan kerusakan ilmu. Begitu juga universitas, the university. Nah, jadi islamisasi ilmu itu berlaku di dalam diri manusia dan di dalam university, dalam universitas, pengajian tinggi. Jadi dalam universitas juga ilmu agama harus dominan. Artinya dominan di sini yang mempengaruhi dan menjadi sandaran, menjadi teras, menjadi asas kepada pembangunan ilmu di university. Sekarang ini beda kan? Sekarang ini bahkan di universitas Islam, ilmu agama terasing daripada ilmu sains. Kalau kita belajar sains, tidak ada hubungannya dengan agama. Kalau kita belajar agama, tidak ada hubungannya dengan sains. Tapi dalam universitas Islam harusnya ilmu fardu ain itu adalah teras, adalah asas, adalah sandaran. Ilmu fardu kifayah, ilmu sains itu adalah fakultas-fakultas yang mendukung, yang meneruskan, yang menjabarkan, yang mengembangkan
ya, bagaimana agama itu dapat berperanan dalam kehidupan manusia. Dan itu proyek atau program Islamisasi ilmu yang dilakukan oleh Profesor Syed Muhammad Naqi Bang Atas. Boleh dibaca dalam bukunya secara lebih detail. Agak berat. Ya. Ini buku Filsafat Pendidikan Islam, buku ini. Ya, buku ini adalah tentang filsafat pendidikan Islam. Ya. Dan ini harus kita praktekkan, kita laksanakan dalam keluarga. Ya. Jadi universitas dan manusia itu dan negara. Ya. Kita mau bicara tentang negara Islam, contohnya kita harus bermula dalam konteks yang lebih kecil, artinya kita harus bicara tentang keluarga Islam, manusia Islam, universitas Islam. Barulah negara Islam yang mungkin kita rasa pikir perlu untuk didirikan, itu akan wujud. Nah, kalau tidak, kita hanya mimpi saja, kita hanya retorika saja. Kalau kita gagal mewujudkan manusia Islam, keluarga Islam. Ya itulah secara ringkas, ya, waktu agak ini, saya pun tidak mau memenatkan, capek saudara-saudara mendengar kuliah saya. Ya, silakan. Prof, kalau ya, ada menarik soal. sekali tadi Prof. Ini ada titipan pertanyaan juga melalui WhatsApp. Kan begini Prof, ini di Indonesia sedang terjadi era pandemik dan memang tidak ada kejujuran dalam penanganan ataupun dalam mungkin dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Contohnya yang seperti apa yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit di Indonesia ini. Ya, yang dokternya rata-rata orang Muslim ini. Dokternya rata-rata orang Muslim. Jadi ada peraturan di pemerintah kita. Barang siapa yang rumah sakitnya menangani pasien COVID-19 sampai pada hal itu fardu kifayah, yaitu memandikannya, menyolatkannya, menguburkannya, maka dia akan mendapatkan rumah sakit dan dokter itu akan mendapatkan intensif. Karena akhir daripada klaim itu adalah pada saat dia menghembuskan nafas terakhir dan diklaim sebagai COVID-19. Dan macam-macam, ada yang dapat 95 juta, ada yang 145 juta. Jadi ini menjadi miris sekali kan, karena ada beberapa keributan di seluruh daerah di Indonesia ini. Jadi rebutan antara sahib yang meninggal, keluarga yang ditinggalkan dengan rumah sakit. Karena kalau dilepas oleh keluarga, maka rumah sakit tidak akan mendapatkan intensif. Padahal jelas memang, matinya bukan karena COVID-19 ataupun dia non-reaktif, negatif. Jadi Prof, kalau kita lihat memang hal ini ketika dokter-dokter di Indonesia ataupun rumah sakit di Indonesia melakukan hal tersebut, ya misalkan kita katakan ya semacam penipuan, begitu ya, dengan mengatakan ini terkena COVID-19 supaya mendapatkan intensif daripada pemerintah. Maka kita melihat ya orang-orang yang berada di sekeliling masyarakat Indonesia melihat wajar, karena memang ketika kita keliling dakwah, memang para orang tua itu orientasi ketika dia memasukkan anaknya mau jadi dokter kah, mau jadi seorang birokrat atau seorang technician, itu memang orientasinya kepada dunia. Orientasinya memang bagaimana supaya hidup kamu senang, kamu bisa hidup bahagia dengan mempunyai pekerjaan yang bagus dan mempunyai uang yang banyak. Kira-kira ini nasihat yang bagaimana Prof gitu, supaya kita ini para orang tua bisa orientasinya itu kepada agama seperti yang disampaikan oleh Prof Naqib Alatas tadi, bisa juga kita orientasinya kepada umat. Ini sekarang yang mulai hilang dalam kehidupan keluarga Muslim, yaitu akhirat oriented itu Prof. Kira-kira bagaimana Prof ini solusinya? Ya, yang berlaku itu ya ketikjujuran para dokter itu hanya satu contoh saja kan. Kita juga melihat ketidakjujuran para ahli politikus. Kita juga melihat ketidakjujuran para agamawan sendiri, para agamawan dan semua kalangan. Jadi kalau kita
tidak melakukan sesuatu, kita membiarkan hal ini terus berlangsung, maka sudah tentu kondisi keadaan umat Islam itu akan semakin terpuruk. Semakin terpuruk. Bahkan di negara barat saja perkara ini tidak berlaku. Ya. Iya, Di benar. negara barat yang sekular saja mereka lebih jujur. Dalam arti mereka menghormati si mati dan mereka lebih jujur dalam hal ini. Tapi justru malah di kalangan orang Islam itu ketidakjujuran ini, korupsi contohnya itu kan sangat besar, sangat banyak berlaku. Itu sangat disayangkan karena kekeliruan itu tadi itu sangat parah. Ya, kalau di Barat mereka masih hormat ilmu. Jadi artinya mereka, maaf, Prof, kekeliruan dalam orientasi keluarga Muslim itu ya? Ya, dalam pikiran, dalam pikiran orang sebagian orang Islam. Tidak semua, justru mereka keliru ini dalam arti kata contohnya ya. Dia mengaku Islam. Tapi nilai, prinsip yang diajarkan oleh Islam itu tidak diambil, tidak dipakai. Dia hanya identitas saja Muslim, gitu kan, KTP. Baca Al-Quran pun mungkin tidak peduli, gitu kan. Mungkin dia sholat 5 waktu, tapi ajaran-ajaran yang bersifat moral dan tentang keilmuan itu tidak diambil. Sedangkan yang dari Barat, bila dia belajar sains contohnya, dia jadi dokter, itu dia pakai yang ilmu yang praktikal itu dipakai. Jadi ada kehilangan, kekosongan dari segi moralitas di situ, karena yang dari agama tidak diambil, yang dari Barat juga tidak diambil, akhirnya rosakkan moralnya. Kalau di Barat, walaupun mereka tidak mengambil moral dari agama, tapi mereka membina moral sendiri. Contohnya dia mengambil teori Kant, teori utilitarianisme, teori virtue ethic contohnya. Walaupun bukan dari agama, ada yang mengambil terus dari Aristotle, dari Plato gitu. Artinya moralitas itu masih ada, walaupun bukan dari agama. Sedangkan orang Islam itu tadi, yang dari agama dipinggirkan, artinya dia hanya Islam KTP saja, yang dari sekular pun tidak diambil. Orang sekular tidak semestinya tidak bermoral. Ya. Dia cuma tidak mahu agama mengatur kehidupan dia, tapi dia mahu punya moralitas sendiri. Jadi itu kekeliruan yang berlaku. Jadi dalam konteks umat Islam kita tidak punya pilihan. Kita mesti mengambil Al-Quran dan As-Sunnah, agama kita itu sebagai rujukan dalam semua hal, dalam moralitas, dalam membimbing kehidupan kita. Kalau tidak, ya yang berlaku sekarang ini ya seperti itu. Jadi seolah-olah umat Islam tidak punya moralitas, tidak punya nilai kejujuran, tidak punya integritas. Sedangkan orang Barat sendiri punya integritas itu. Orang Jepun itu punya integritas. Orang Jepang itu punya integritas yang tinggi. Kalau dia korupsi, itu dia akan letak jawatan, bahkan boleh bunuh diri karena dia tidak mahu namanya itu tercemar. Ya. Orang kita kalau korupsi tenang-tenang saja, penjara tenang-tenang saja, gitu kan. Nah, tidak punya moralitas. Ya. Jadi ini perlu diperbaiki. Artinya karena itu ya. Karena itu kan sebenarnya saya tambahin sedikit. Konsepnya kan sudah jelas ya Prof ya. Pada Al-Insan itu, dan itu surah Makkiyah, yang termasuk surat-surat yang pertama yang diturunkan di Makkah sebagai landasan hidup umat Islam. Misalkan dalam Al-Insan ayat 27 itu, Inna ha'ula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka itulah
Orang-orang kafir dan musyrik itu yang menyukai yang terburu-buru, tergesa-gesa. Dan di Al-Quran itu dikatakan al-ajila itu adalah dunia. Ternyata disifatkan tergesa-gesa itu adalah keinginannya untuk hidup senang di dunia. Maka inilah yang sekarang harus diluruskan itu terhadap keluarga-keluarga Islam, bahwasanya ketika dia ingin anaknya ini terburu-buru menjadi orang kaya, maka secara tidak langsung membiarkan anaknya ini untuk tidak mempunyai pilihan atau hidup dalam memilih antara yang halal dan yang haram. Begitu, Dok. Prof. Jadi kebanyakan yang terjadi seperti itu memang. Ya, jadi di sini ada kerusakan yang double, ya, berganda. Satu, kerusakan apabila agama sudah ditinggalkan dari segi sebagai panduan, bimbingan. Yang kedua, kerusakan yang datang dari sekularisasi. Yang pertama itu dari dalam kita sendiri gagal, ya, dalam mengamalkan ajaran Islam yang sempurna. Yang kedua, ilmu yang kita dapat dari ilmu sains itu juga tidak menjurus kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kerusakan di kalangan orang Islam lebih besar berbandingkan kerusakan di barat. Jadi dua-duanya harus diperbaiki. Jadi kefahaman kita terhadap agama, keperluan kita merasa perlu kepada bimbingan agama itu mesti diperbaiki, ditingkatkan. Yang disebutkan tadi bahwa dunia ini bukan tujuan, kekayaan bukan tujuan, kebahagiaan yang sementara, yang cepat ini bukan tujuan. Dia hanyalah dunia ini adalah jembatan. Ya. Jadi kita bukan tidak boleh menjadi kaya, kita berusaha untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak, ya, sebagai manusia yang terhormat. Nah, tetapi dengan cara yang jujur, dengan panduan agama, ya, bahwa kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, ya, bukan kekayaan harta. Jadi kita tidak menjadikan kekayaan harta itu sebagai tujuan. Karena kalau sebagai tujuan kita akan sanggup melakukan apa saja. Contohnya yang tadi itu tidak jujur, kita korupsi, ya, kita melakukan perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh agama. Ya, silakan. Prof, terima kasih Prof. Mungkin tadi jawaban Profesor juga sudah menjawab pertanyaan yang Mbak Kartika itu, bagaimana mencoba hidup istiqomah di negeri Barat supaya tidak terikut-ikut budaya Barat, ya Prof. Karena mungkin banyak juga yang terikut kan, gaya hidup, pakaian, makanan. Ya kalau di mana yang dia pakai, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kalau di Barat ya partinya joget-joget, maka ketika kami menjadi orang Barat, apakah seperti itu? Jadi pertanyaan tadi supaya istiqomah bisa terjawab dengan adanya ilmu, dengan adanya tadi menangkis serangan-serangan. Ya, mungkin cukuplah, Prof. Bapak-bapak ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian yang langsung hidup. Mungkin ada yang ingin bertanya, Mas Kadi. Oh, halo. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Mas? Ya itu tadi yang kalau yang sulitnya itu tadi mendidik anak di sini itu sangat sulit. Iya. Mas Kadi ini dia Prof, ada anak gadis di Kemlu yang beranjak dewasa. Menurut aku ya, saya bagi ini ya, saya bagi contoh ya, biar lebih jelas ya. Iya, silakan Prof. Begini Pak ya, kita bayangkan kita ini sendiri anak. Ketika kita membesar dengan orang tua, kan, kita mengharapkan orang tua itu membimbing, kita mengharapkan orang tua menjadi contoh, kan. Kita mengharapkan ada budaya yang kita pikir, kita rasa sangat bermakna dalam diri kita, ya, sehingga rasa kecintaan,
sehingga nilai dalam kehidupan kita itu dibentuk dalam keluarga. Jadi pengaruh di luar itu akan minim kalau kita berhasil membentuk anak kita dengan nilai, dengan budaya, dengan prinsip yang kuat, yang benar. Ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, kita harus bermula dari diri kita sendiri. Kita kan yang membina rumah tangga, kita kan yang membina anak-anak ini di rumah sebelum mereka keluar, ya. Dan bahkan setelah mereka keluar ke sekolah juga, mereka tetap bersama kita. Nah, maka disitulah cabaran atau tantangan di Barat itu lebih besar karena persekitarannya tidak mendukung. Ya. Jadi anak-anak hanya mendapatkan bimbingan di rumah dengan kita. Maka peranan ibu bapak itu lebih besar. Kalaupun ada persekitaran, contoh komunitas Muslim, itu tidak sebesar pengaruhnya di dunia seperti dunia Islam kalau di negara Arab tuh ada TV Islam, kan? Begitu juga di ini. Tapi tetap juga di negeri Arab juga ada TV yang sekular, bahkan sekarang nih internet, kan. Jadi semua pengaruh itu pengaruh yang negatif, ada yang positif. Dia akan dapat kita hadang, artinya kita akan dapat membentengi kalau kita sendiri punya pertahanan yang kuat. Ya. Pertahanan yang kuat dalam diri kita. Ya, pertahanan itu bersifat ilmu, pertahanan itu bersifat iman. Ya, ilmu juga perlu, iman itu perlukan ilmu. Maka kalau iman tidak boleh berdasarkan pada indoktrinisasi. Kita doktrinkan anak-anak seperti itu, tidak boleh. Ya, kita harus berdasarkan bersandarkan kepada ilmu. Artinya kita harus meyakinkan anak-anak kita. Dialog juga. Dialog. Jadi mereka ya. itu menerima dengan penuh keyakinan, bukan paksaan. Nah, itu. Nah, itu artinya kita tantangannya bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu supaya mereka itu menerimanya dengan baik, bukan dengan secara jadi kadang-kadang kan ada generation gap, ada gap generasi, jadi jurang perbedaan antara anak dengan bapak maunya begini, anak maunya lain, gitu kan. Jadi bagaimana untuk merapatkan jurang perbedaan ini, ya itu dengan ilmu, dengan nilai, dengan kasih sayang, ya, itu yang banyak diperlukan lah. Jadi sejauh mana kita mempersiapkan diri, ibu bapak ini mempersiapkan diri dengan hal-hal yang diperlukan supaya anak-anak itu dapat membesar dengan baik. Itu saja. Ya. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Terima kasih atas paparannya. Ini sesuatu yang yang akan kita pikirkan lah ya, karena krisis ilmu kontemporer, karena krisis ilmu ini ternyata juga sesuatu yang ya bisa dikatakan sebagai musibah besar juga ya, karena dengan krisis ilmu tadi sebuah kumpulan masyarakat yang dia mempunyai agama, yang dia mempunyai sandaran, tapi bisa terkecoh. Karena apa? Karena kurangnya ilmu, karena cueknya dengan ilmu, karena tidak jarangnya ikut dengan majelis taklim. Tapi alhamdulillah pada masa sekarang ini justru kita semakin mudah dalam menuntut ilmu. Terutama pada era pandemik ini, banyak sudah kajian online, kajian virtual, begitu juga dengan media media channel YouTube, itu banyak sekali. Dengan gampangnya para orang tua bisa memperkaya khazanahnya untuk mendidik anaknya. Orientasinya mau di kemana ini? Mau jadi dokter, apakah untuk kerja di rumah sakit mahal, atau untuk kita kirim ke Palestina mungkin,
membantu orang-orang yang berdarah di sana. Itu tadi, Prof. Saya selaku host memohon maaf kalau ada kekurangan, baik itu kepada Prof sendiri dan juga kepada jamaah. Mungkin nanti pada suatu saat ya Prof bisalah memberikan ilmu kembali kepada jamaah pengajian DC dan para hadirin yang hadir pada kajian virtual ini. Kami dari Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia hanya bisa memberikan fasilitas, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, karena kalaupun nanti umat ini sukses, maka kita juga yang akan sukses bahagia. Kalau anak-anak kita meninggalkan agama, maka kita juga yang bersedih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini waktu Jakarta dapat manfaatnya lah untuk semuanya. Mungkin sebelum ditutup, Prof, perkenalkan diri mungkin selama 2 menit, mungkin Ramatama, asal, kelahiran tadi ya, dan juga keinginan lah untuk apa yang akan diberikan ke Indonesia ke depannya, seperti itu. Ya, saya lahir di Bandung ya. Bandung ya. Ya, Bandung. Ikut orang tua hijrah ke Malaysia sejak kecil. Sudah warga negara Malaysia karena ya dari kecil kan. Saya juga di pondok pesantren di Melaka. Tapi sering ke Bandung ya. Kita ada pimpin. Saya mengasaskan itu Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan di Bandung. Jadi itu kontribusilah untuk Indonesia ya, supaya ya, itu yang menerbitkan buku terjemahan Islam dan Sekularisme itu terjemahan yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu pimpin yang terbitkan hasil terjemahan saya. Jadi mudah-mudahan dapat dibaca dan dimanfaatkan. Agak berat ya, filsafat pendidikan, tapi yang saya sebutkan yang terangkan itu adalah intinya kita memahami tantangan kontemporer karena kita mau tidak mau berhadapan dengan tantangan ini ya. Dan anak-anak kita, anak didik kita, masyarakat kita mau tidak mau terpengaruh, terbawa oleh arus sekularisasi itu, negeri hanyut dan meninggalkan agama. Agama itu semakin ditinggalkan. Itu karena pengaruh-pengaruh pemikiran, ideologi, pahaman yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah. Bila taufik wal hidayah. Bapak Ibu sekalian, karena sudah selesainya pemaparan Prof tadi, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya selaku host memohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bapak-bapak sekalian diberikan kekuatan dan keistiqomahan di dalam mendidik anak-anak dan keluarganya, dan juga selalu diberikan kesehatan, kemudian juga diberikan keinginan azam yang kuat untuk selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustaz dan Dokter. Iya, sama Prof Khalid. Terima kasih ya Prof. Mungkin Prof mau balik ke kampus ya. Baik. Jazakumullah khairan. Bapak-bapak, saya izin pamit dulu ya Pak. Kalau sama-sama Pak Eri. Mudah-mudahan bermanfaat. Yo, syukran. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.